Okay, kids, welcome back in English class with Miss Cindy. Okay, before you continue to watch this video and to continue your lesson today, please open this class with individual prayer. Okay, welcome to new chapter. Oke, jadi mulai hari ini kita akan memulai chapter yang baru ataupun bab yang baru di mana kita akan membahas tentang recount text ataupun text recount. Oke, so today's agenda kita pada hari ini adalah kita akan membahas what is recount text. Apa itu recount text? Kemudian kita juga akan belajar tentang simple past tense sebagai salah satu komponen penting jika kita belajar tentang recount text. So, let's start our class today. Oke, pertama-tama, what is recount text? Apa sih sebenarnya recount text itu? Nah, recount text itu adalah teks yang isinya bertujuan untuk menceritakan mengenai kejadian ataupun aktivitas yang telah lalu ataupun pengalaman, baik pengalaman seseorang, pengalaman kelompok, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pengalaman. Nah, selama kita membahas recount text, kita akan menggunakan bahasa ataupun kalimat-kalimat yang memakai prinsip atau bentuk past. Oke, bentuk past di mana itu adalah bentuk-bentuk lampau. Oke. Nah, oleh karena itu setelah ini kita akan belajar topik selanjutnya yang merupakan komponen penting untuk bahasa ataupun kalimat ataupun grammar di recount text. Materi ataupun grammar penting itu adalah simple past tense. Oke, jadi banyak sekali bentuk-bentuk kalimat past ataupun kalimat lampau yang ada dalam hal grammar. Tetapi kali ini di sini akan mengajak kalian untuk melihat salah satunya yang paling sederhana untuk bentuk kalimat lampau, yaitu simple past tense. Oke, jadi apa sih simple past tense? Simple past tense adalah grammar ataupun tenses yang digunakan untuk mengindikasikan atau menyatakan sebuah bentuk kegiatan ataupun kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi misalnya Miss Cindy membuat kalimat ini pada saat ini, berarti bentuk pastnya adalah kejadian-kejadian yang Miss Cindy lakukan sebelumnya. Oke, seperti halnya misalnya kamu menceritakan kepada teman kamu, kemarin saya sebelum tidur bermain game sampai jam 11 malam. Nah, saat kamu ceritakan besoknya, kejadian itu sudah berlalu, sudah terjadi sebelumnya. Nah, itulah kalimat-kalimat yang masuk ke dalam simple past tense. Oke, sehingga pada kalimat simple past tense, biasanya diikuti keterangan-keterangan waktu, adverb of time, seperti yesterday ataupun kemarin, 2 days ago. Di sini yang bisa dikasih garis miringnya ago-nya ya, artinya lalu, sudah, ataupun last year. Oke, di sini bisa dikasih garis miring adalah last. Kenapa? Last year, tahun lalu. Kita bisa ganti dengan yang lainnya, last month, bulan lalu, dan selebihnya. Oke, jadi biasanya ada kata-kata yesterday, ago, or last. So, simple past tense mempunyai dua bentuk. Oke, mempunyai dua bentuk dasar, yaitu nominal and verbal. Oke, ada simple past tense nominal dan simple past tense verbal. Oke, bedanya di mana? Pada nominal, kita akan menggunakan be. Be ini berupa was or were. Kalau kamu ingat, sewaktu kamu di kelas 7, dalam be, dalam simple present tense, kita menggunakan is, am, are. Nah, tetapi untuk di simple past tense, nominalnya kita menggunakan be, yaitu was or were. Oke, nah, was or were ini dipakai saat kapan? Saat subjeknya I, she, he,
it, or someone's name, maka kita menggunakan was. Oke, tetapi jika subjeknya adalah you, they, we, or anyone's names, tapi dia more than one, jadi misalnya ada beberapa orang, nama orang lebih dari satu, maka kita menggunakan where. Oke, jadi bedanya itu ya, jangan kamu bingung mengenai was or where. Oke, nah sedangkan verbal, sama seperti pada simple present tense, verbal itu menggunakan verb. Oke, ataupun ada kata kerja di dalamnya. Oke, when we talk about verb, we talk about action. Oke, ada tindakan, kata kerja, ada sesuatu yang dia lakukan. Oke, so this sentence will talk about the action by subject who do the action. Oke, jadi kita akan berbicara pada simple past tense yang verbal tentang kegiatan ataupun suatu tindakan yang dilakukan oleh subjeknya yang bertindak. Yang pasti tindakan ini kalau dalam konteks simple past tense dilakukan pada masa lampau. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang the patterns of simple past tense yang nominal. Oke, jadi bentuk struktur kalimat dari simple past tense yang nominal. Di mana nominal berarti tidak mempunyai verb ataupun kata kerja, tetapi menggunakan be yang terdiri dari was or were. Oke, bentuk kalimatnya ada 3, yaitu positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, kalimat positif ada subject plus was or were plus condition ataupun komplement ataupun pelengkap. Oke, komplementnya. Ya, jadi itu bisa pakai adverb, bisa pakai adjective, dan selebihnya. Oke, nah kalau kamu lihat, kamu perhatikan, di sini ada yang sama dari antara ketiga bentuk kalimat ini, dari positif, negatif, dan interrogatif, yaitu ada was or were, yang merupakan be, ataupun kalau di simple present tense dia pakai to be. Oke, ini adalah ciri khas dari kalimat nominal. Oke, kapan kita memakai was, kapan kita memakai were. Oke, ketentuannya adalah jika subjeknya I, he, she, it, or someone's name, maka gunakanlah was. Kalau subjeknya you, they, we, maka gunakanlah were. Oke, pilihannya memang lebih sedikit daripada to be pada simple present tense. Tapi yang menjadi pembedanya adalah kalau dalam simple present tense, to be-nya ada 3, is, am, are. Oke, I memakai am, kemudian you, they, we itu memakai are, he, she, it, or someone's name pakai is. Nah, di sini si, am, and is, I, he, she, it, someone's name memakai was, kemudian you, they, we tetap bersama-sama mereka memakai were. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya. Oke, example 1 untuk simple past tense yang nominal. Oke, di sini akan berikan 2 contoh yang memakai was and memakai were. Oke, yang pertama adalah the weather was very nice 2 days ago. Oke, cuacanya sangat baik, sangat menyenangkan ataupun sangat enak seperti itu ya, 2 hari yang lalu. Oke, lihat the weather itu adalah kita bisa pakai menjadi kata gantinya it. Oke, pelajaran tentang personal pronouns. The weather itu adalah it. Oke, it termasuk ke dalam apa? Was or were? Jawabannya adalah was. Oke. Kemudian yang negatif, was-nya tambahkan dengan not. Nah, sedangkan yang interrogatif, was-nya di awal, kemudian diikuti oleh subjek, baru kemudian diikuti oleh komplementnya ataupun pelengkapnya. Nah, perhatikan pada kalimat ini seperti ciri khas dari si nominal, dia mempunyai be, was di sini, dan tidak mempunyai verb pada kalimatnya. Oke, example number 2. Jadi misalnya ambil pakai yang were. They were in good condition last night. Oke, mereka ada pada kondisi yang baik kemarin. Kondisi mereka baik seperti itu ya. Nah, kemudian diikuti oleh negatif dan interrogatif.
Nah, di sini mau membahas sedikit tentang adverb of time yang di sini dipakai di sini. Di example 1 di sini pakai 2 days ago, dan di example 2 di sini pakai last night. Seperti yang sudah di sini dijelaskan di awal, ciri khas dari past tense ataupun past yang lainnya untuk adverb of time-nya biasanya pakai kata yesterday ataupun ago ataupun last. Oke, di sini contohnya 2 days ago, kemudian ada di sini pakai last night. Oke. Silakan cari contoh-contoh yang lainnya untuk menambah pengetahuan kamu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan the patterns of simple past tense yang verbal, ataupun bagaimana pola-pola kalimat dari simple past tense yang bagian verbal, atau yang mempunyai kata kerja verb di dalamnya. Oke, sama seperti yang nominal, untuk yang verbal juga ada 3 macam, yaitu ada positive, negative, and interrogative sentence dengan masing-masing patternnya. Oke, let's take a look one by one. Mari kita lihat satu persatu. Oke, untuk yang positive sentence, patternnya adalah subject plus verb to plus object. Oke, nah verb to di sini itu yang mana? Verb to itu kalau kamu lihat di bagian kamusmu yang kamus cetak khususnya, di tengah-tengahnya itu ada bagian kata kerja yang biasanya ada irregular, regular, dan selebihnya. Kemudian nanti di tengah-tengah itu ada bagian past participle. Nah, itu adalah verb to-nya. Oke, jadi berbeda kalau kamu di kelas 7 belajar simple present tense, kamu memakai verb 1 ataupun verb 1 plus S or ES. Pada past tense, kamu memakai verb 2 untuk positive sentence-nya. Oke, kamu pakai verb 2-nya. Sekarang let's move to negative sentence. Oke, silakan kita pindah ke negative sentence, kalimat negatif. Nah, ini mempunyai pola yang cukup berbeda dari positive sentence. Oke, di sini kita bisa perhatikan, kita fokus ke verb 1-nya dulu yang menjadi pembeda dengan positive sentence ya. Dia kembali menjadi verb 1. Oke, dia kembali menjadi verb 1. Tetapi jika kita hanya berfokus pada verb 1-nya, maka kalimat itu belum menjadi kalimat simple past tense. Nah, untuk kalimat negatif, ada satu komponen di patternnya yang merupakan kewajiban kamu pakai pada kalimat negative sentence, dan juga dia itu menjadi ciri khas dari simple past tense pada kalimat negatif tersebut, yaitu did not, terutama yang kata did-nya. Did itu kalau kamu cari pada kamusmu atau kamu cari di internet, did merupakan verb to dari do. Do kalau kita buat ke bahasa Indonesia adalah melakukan. Jadi dia penambah actionnya. Makanya kalau kamu ingat pada simple present tense yang kamu pelajari di kelas 7, ada do or does. Tergantung kepada subjeknya. Benar ya? Does itu merupakan do plus es. Nah, sama dengan pada simple past tense. Do-nya yang kamu harus pakai pada kalimat negatif, do not, do-nya harus kamu ubah ke dalam bentuk past tense-nya. Nah, itulah asal-usul dari kata did. Karena did merupakan bentuk past participle dari do. Oke, oleh karena itu, karena si do not-nya sudah diubah menjadi did not, sudah menjadi ciri khas past tense pada kalimat negatif, makanya verb 1-nya kembali menjadi verb yang awal, bukan verb 2 lagi. Oke, nanti pada slide selanjutnya kamu akan lihat untuk penjelasannya melalui contoh supaya kamu lebih mengerti lagi. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, verbnya juga sama seperti yang negatif, verb 1, karena apa? Pada depannya sudah ada kata did. Jadi kata did pada negative sentence and interrogative sentence adalah sebuah kewajiban. Kalau simple present tense, you can choose between do or does according to the subject. Kamu bisa pilih do or does tergantung dengan subjeknya. Untuk negative and interrogative sentence di simple past tense verbal, kamu tidak ada pilihan. Kamu harus memakai did apapun subjeknya. Mau I, you, they, we, she, he, it, or someone's name, or everything, you need to use did. Oke.
Oke, jadi pada simple past tense yang verbal juga ada yang spesial bagian verbnya. Jadi verb 1 itu saat dia mau diubah ke dalam verb 2 ada dua bentuknya, regular and irregular verbs. Oke, di mana ini mempengaruhi bagaimana bentuk verb 2-nya mereka. Yang pertama, misinya akan ajak kamu membahas regular verbs. Regular verbs, oke, dalam membuat verb 1 yang regular verbs ke dalam verb 2, kita hanya perlu menambahkan kata id di belakangnya. Jadi kalau misalnya play, tinggal tambahkan id jadi played. Oke, however, bagaimanapun ada pengecualian-pengecualian. Oke, nah ini pengecualiannya. Jika verb 1-nya diakhiri oleh huruf E, contohnya face or examine, dia menjadi kamu perlu menambahkan huruf D saja di belakangnya, huruf D saja menjadi face dan examine. Oke, jika verb 1-nya diakhiri oleh huruf Y ataupun Y, contohnya study and supply, maka kamu harus mengubah huruf Y-nya menjadi I, Y into I, then add ed. Contohnya study menjadi studied, dan supply menjadi supplied. Oke, sudah. Kemudian, kalau misalnya verb 1-nya dia dua huruf terakhir terdiri dari one vowel and one consonant. Oke, vowel itu adalah huruf vokal a, i, u, e, o. Konsonan adalah huruf selainnya. Oke, huruf konsonan. Contohnya stop. Oke, kamu menemukan huruf o and p di belakangnya. Vowel and consonant. Oke, maka verb 2-nya dia menjadi double the consonant. Ulang kembali satu kali lagi, tulis ulang konsonan terakhirnya, kemudian tambahkan ed. Contohnya stop menjadi stop. Oke, p-nya menjadi 2, kemudian tambahkan ed. Oke, itu simpelnya. Selain dari ini, yang masuk ke dalam regular verbs, kalian tinggal menambahkan ed saja. Oke, nah temannya adalah irregular verbs. Nah, kalau regular verbs, kamu bisa nih nggak perlu hafal, langsung aja buat id-id-nya kalau kamu tahu dia regular verbs. Tapi untuk irregular verbs, sayangnya kamu memang harus hafal. Karena apa? Dia tidak mempunyai bentuk ataupun tidak punya pattern yang pasti. Jadi kamu silakan temukan full listnya di dictionary kamu. Contoh-contohnya ada go menjadi when, get menjadi got, see menjadi saw, do menjadi did, make menjadi made, dan masih banyak lagi. Oke, jadi kalau kamu bingung kok hafalannya banyak, ingat, bisa karena biasa. Jadi silakan kamu buka-buka kamusmu di bagian tengah tuh yang kamu cetak. Itu banyak sekali regular verbs dan irregular verbs. Dan biasanya pada kamusmu akan dipisahkan mana yang regular verbs, mana yang irregular verbs, sehingga kamu tidak bingung menentukan dia regular verbs atau irregular verbs. Oke, coba sekarang cek kamusmu. Sekarang kita akan melihat contoh dari simple past tense yang verbal. Oke, di sini akan berikan dua contoh. Yang satu memakai regular verbs dan yang satunya nanti memakai irregular verbs. Oke, example 1. Di sini ini berikan tiga bentuknya langsung. Positif, negatif, dan interrogative. Oke, positifnya they stayed in a hotel yesterday. Mereka tinggal ataupun bermalam di sebuah hotel kemarin. Perhatikan kata stayed, verbnya di sini memakai verb to yang bagian regular ditandai dengan penambahan ed di belakangnya. Oke, pada saat dia ke negatif, dia menjadi kembali ke dalam bentuk verb 1-nya, stay. Tapi sebagai gantinya ada kata did not. Jadi they did not, atau kalian sering ataupun bisa menyebutnya sebagai didn't, they didn't stay in a hotel yesterday. Kemudian saat dia masuk ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kata did yang tadi menjadi di depan, diikuti subjek yaitu they, diikuti verb 1, stay, dan diikuti oleh objeknya ataupun pelengkapnya. In a hotel yesterday.
Oke, kemudian perhatikan lagi ciri khas dari si kalimat simple past tense pada adverb of time-nya. Di awal sudah dijelaskan bahwa biasanya memakai yesterday atau ago ataupun last. Di sini ada kata yesterday sebagai penanda ataupun adverb of time di kalimat simple past tense yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke example 2. Oke, nah di sini Miss Cindy ambil yang bagian dia verbnya adalah verb to yang irregular. Di sini pakai kata saw. Oke, saw itu verb to dari see. Perhatikan positifnya dalam bentuk verb to, negatif in interrogatif dia kembali ke bentuk see yaitu verb one-nya. Tetapi pada negatif dan interrogatif ada kata did. Apakah kamu mengerti? Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa loh searching-searching di internet untuk mencari contoh-contoh lainnya dari simple past tense yang regular ataupun irregular untuk yang verbal. Nanti pertemuan berikutnya, Miss ini akan berikan kamu contoh-contoh soal ataupun latihan-latihan supaya kamu bisa lebih terbiasa lagi dengan kalimat-kalimat simple past tense yang nominal ataupun yang verbal. Oke. So now you will do a little activity, jadi aktivitas kecil, yaitu find 20 regular verbs and 20 irregular verbs and write down it in your notebook. Oke, jadi temukan 20 kata kerja regular dan 20 kata kerja irregular dan tulis itu di buku catatanmu. Oke, do it in a table like that. Oke, gunakan tabel seperti ini untuk menulisnya supaya rapi. And try to do it without looking at the dictionary or Google. Oke, coba kerjakan tanpa kamu melihat dari kamusmu ataupun men-searchingnya di Google. Oke, dan juga tolong jangan gunakan kata-kata yang sudah mungkin digunakan di video ini. After that, after you finish it, oke, setelah kamu selesai mengerjakannya, sudah menemukan 20 regular verb, 20 irregular verb, kemudian mencoba membuat bentuk verb one-nya apa, verb to form-nya apa. Kemudian you can check your work by looking at your dictionary. Setelah kamu selesai, barulah kamu silakan melihat kamusmu untuk mengecek apakah yang kamu buat itu sudah benar, apakah dia benar-benar regular verbs atau ternyata dia irregular verbs. Ataupun apakah verb to form-nya dari regular verbs ataupun irregular verbs tersebut sudah benar atau masih belum. Oke, selamat bekerja. Oke, it's come to the end. Thank you kiddos. Thank you anak-anak sudah mendengarkan dan juga mempelajari pembelajaran hari ini. See you next week at Monday and God bless you. Jangan lupa ulang-ulang lagi ya dan pastikan kalau kamu tidak lupa untuk mencatatnya. See you.